Setelah Anda membuat tabel dan sedikit mengatur tampilannya, terutama untuk drop down ya, berikutnya kita akan membuat form untuk menginput data dengan tampilan yang lebih menarik. Karena kalau tampilannya seperti ini, user harus menginput data, itu kurang bersahabat ya, kurang lazim lah gitu. Oleh karena itu kita akan membuat form. Nah, untuk membuat form, sebetulnya ada beberapa cara ya. Yang akan saya tunjukkan saat ini adalah dua cara dulu. Cara yang pertama adalah cara yang cepat. Caranya bagaimana? Kita buka tabelnya, dalam hal ini adalah tabel mahasiswa. Kita tinggal klik menu create ya dan form. Form. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kalau kita klik view menjadi seperti ini. Kalau kita mau lihat data berikutnya, tinggal kita klik next record di bagian bawah layar ini ya. Seperti ini. Dan drop down yang sudah kita buat tadi juga tetap berlaku di sini. Kotanya di mana? Ini bukan lagi berisi kode, tetapi berisi nama kotanya. Jadi sudah lebih bersahabat ya. Namun cara ini agak ada kekurangannya ya. Yaitu apa? Semua field lebarnya sama. Jadi yang hanya 4 karakter di sini, NIM, lebarnya juga satu layar penuh gitu ya, nama juga satu layar penuh dan seterusnya. Ini semua sama lebarnya. Tentu ini kurang menarik walaupun cepat ya. Nah, ini saya hapus saja. Saya tutup sini, saya hapus. Do you want to save? No. Gitu ya, jadi tidak usah saya simpan. Cara yang lebih bagus adalah dengan klik create. Kemudian ada form wizard di sini ya, form wizard. Nah, kita akan dipandu oleh Microsoft Access. Yang pertama adalah tabel apa yang mau Anda buat formnya. Sebetulnya Anda bisa pilih ya, tapi kebetulan yang saya buka tadi adalah tabel mahasiswa, maka di sini sudah terpilih mahasiswa. Kemudian field yang mau ditampilkan yang mana? Bisa jadi dalam tabel yang Anda buat, mungkin tidak semua field akan ditampilkan ya. Jadi Anda bisa pilih satu-satu mana yang mau ditampilkan, tapi dalam hal ini kita akan tampilkan semua saja gitu ya. Karena sebagai contoh pertama, semua field akan kita tampilkan. Kalau ada yang tidak ingin ditampilkan, misalnya aktif ya tinggal dikembalikan ke kiri gitu ya. Kalau mau kita aktifkan lagi ya kita masukkan lagi ya tinggal kita klik di sini. Kemudian kita klik next. Lalu bentuknya seperti apa? Kolumnar itu seperti KTP atau SIM gitu ya. Kalau tabular nanti bentuknya itu seperti tabel. Nah, dalam hal ini biarlah kita klik kolumnar. Kemudian ada datasheet itu seperti Excel juga tapi sulit diatur dalam hal ini ya. Sehingga jangan justified itu nanti rata kiri kanan kurang menarik. Jadi yang kita gunakan selama ini nanti kita akan gunakan hanya kolumnar atau tabular ya. Dalam contoh ini adalah kolumnar, kita klik next. Lalu nama formnya apa? Anda bisa menentukan mahasiswa saja atau bisa saja data induk mahasiswa atau apalah gitu ya. Tapi sementara kita gunakan sama dengan tabelnya, kita klik finish. Nah, tampilannya lebih bagus ya. Lebar fieldnya disesuaikan dengan struktur tabelnya. Bagi yang strukturnya singkat atau pendek, tampilannya juga akan pendek. Nama ini strukturnya 60 karakter juga dibuat panjang. Nah, ini tentu lebih menarik ya. Kemudian kalau mau Anda bisa mengubah juga judul di atas ini ya dengan view design view. Kemudian kita klik
Misalnya ini kita perpendek dulu judulnya ya, seperti ini, kemudian bisa kita geser ke atas, lalu kita perlebar kalau kita mau menulis lebih lengkap gitu ya, misalnya apa? Data induk mahasiswa. Itu. Kalau Anda mau ubah fontnya, kita klik tanda kotaknya ini, Anda juga bisa mengubah jenis fontnya, misalnya di sini mau diganti apa gitu ya, nanti bisa diganti dengan yang lain. Kemudian kalau mau ditebalkan, Anda juga bisa memilih yang ada di properties ini, atau bisa juga memilih di home. Anda pilih tebalkan di sini, warnanya mau diganti juga boleh, mau warna yang mana gitu ya. Kalau ukurannya kurang besar ya kita perbesar sedikit, misalnya menjadi 24. Nah, seperti itu ya. Demikian juga di kolom atau di field nama ini kita bisa klik di sini, lalu Anda mau ganti warna latar belakangnya dengan warna apa, misalnya hijau muda gitu, bisa. Kemudian juga mau ditampilkan dengan huruf yang lebih tebal, bisa. Kalau mau diganti hurufnya atau diganti ukurannya juga bisa. Nah, nanti ini bisa kita tampilkan lagi seperti ini. Ya. Jadi lebih cantik daripada yang pertama tadi. Nah, ini kita simpan, maka menjadi form mahasiswa. Anda sudah punya beberapa tabel dan satu form mahasiswa. Bisa juga Anda membuat form yang lain, yaitu dengan menu Create, kemudian More Forms, lalu kita pilih Split Form misalnya gitu ya. Kita klik Split Form. Maka akan ditampilkan seperti ini. Kita bisa view. Nah, kita bisa pilih di bawah ini siapa yang akan kita tampilkan. Jadi ada dua form sebetulnya ya. Yang pertama ya di atas ini adalah bentuk kolumnar, yang bawah adalah bentuk tabular. Jadi kita bisa lebih mudah mencari datanya gitu ya. Tapi karena ini tampilannya juga kurang manis, tidak seperti yang baru saja kita buat, maka ini tidak usah saya simpan ya. Tapi kalau Anda mau simpan juga silakan aja. Cuma namanya jangan sama dengan form yang tadi. Do you want to save changes? No. Jadi akan tidak disimpan. Kemudian kita kembali ke form mahasiswa tadi, yang baru saja kita buat tadi ya. Nah, biasanya dalam form induk kita akan menambahi field pencarian. Jadi kalau sekarang kan kita hanya bisa melihat dengan cara maju mundur seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa membuat field pencarian dengan cara yang mudah juga. Akan saya tunjukkan ya. Caranya adalah dengan view, design view. Kemudian di menu form design ini kita pilih icon combo box. Combo box kita klik, lalu kita buat di sini kira-kira sekian lah gitu ya. Nanti bisa kita atur lagi lebarnya. Akan muncul seperti ini. Kita pilih pilihan yang ketiga saja. Find a record on my form based on the values I selected in my combo box. Kita klik next. Lalu di dalam drop down itu akan kita tampilkan apa saja. Misalnya jangan banyak-banyak ya, paling 2 sampai 4 field lah gitu. Pertama name. Name nanti kita sembunyikan bisa. Kemudian nama. Lalu mungkin kita tampilkan kode prodi gitu ya. Kode prodi. Jadi kita akan tampilkan 3 field. Kita klik next. Nah, di kolomnya kita sembunyikan yaitu name-nya. Kalau kita
mau tampilkan ya tinggal di uncheck saja di sini gitu ya. Tapi sebaiknya kita sembunyikan. Nama bisa kita lebarkan sedikit, kode prodi bisa kita sempitkan sedikit. Ya, ini seperti ini. Kita klik next. Lalu apa labelnya? Apakah cuma nama atau nama yang dicari? Gitu. Tapi di sini tidak ada opsi untuk mengurutkan ya. Nanti kita akan akali sedikit gitu. Kita klik finish. Nah, di sini nama yang dicari agak terlalu mepet, bisa kita geser ke kiri sedikit ya. Dengan mengklik sudut kiri atasnya, kita geser ke kiri. Jadi sudah agak berpisah ya dia. Lalu bisa kita blok untuk kita naikkan sedikit dengan tanda panah boleh. Atau dengan mouse juga boleh. Nah, sekarang kita coba dengan view. Nah, sekarang kita mau mencari siapa? Kita tinggal klik di sini. Misalnya kita mau mencari Dian Permata gitu ya. Nah, ini sudah muncul data yang kita maksud. Lalu kita bisa drop down juga di sini. Kalau kita mau mempersempit ini juga bisa ya. Lalu caranya tinggal view, design view. Gender ini misalnya terlalu lebar, kita persempit sedikit gitu ya. Lalu kita view lagi. Nah, ini menjadi seperti ini. Kalau kita mau maju dengan tanda panah ini juga bisa ganti-ganti seperti ini, tapi lebih cepat juga bisa. Kita mau cari siapa gitu, tinggal kita klik di sini. Kalau Anda perhatikan, di sini ada satu masalah ya, yaitu apa? Yang pertama, kolomnya kurang lebar itu nanti gampang, tapi problemnya adalah namanya tidak urut. Kalau ini datanya banyak, kita ingin mencari nama tertentu agak susah. Memang kita bisa menulis ya. Misalnya kita ingin mencari namanya Desi. Nah, ini kita tinggal menuliskan begini, sudah ketemu. Tapi kalau kita ingin mengurutkan nama yang tampil, caranya adalah seperti ini. Kita klik view, design view, kemudian kita klik di drop down ini. Kalau belum tampil, kita klik kanan, tampilkan properties, sehingga di sebelah kanan ini muncul ya propertiesnya. Kemudian kita klik data, lalu di raw source ini, saya perlebar ya, di raw source ini nanti kita klik, lalu akan muncul tanda titik 3 di sisi paling kanan, kita klik saja. Nah, kemudian di kolom nama di sini kita urutkan saja, ascending gitu aja. Lalu kita simpan atau kita close juga boleh. Nanti akan ditanya untuk disimpan, yes. Sekarang kita tampilkan lagi, kita drop down di sini, otomatis ini semua sudah urut. Lalu bagaimana dengan menampilkan kolom yang lebih lebar? Sama saja dengan design view di sini. Lalu kita lihat di format ya. Nah, ini di sini kolom width-nya 0, 1 inci, dan 1 inci. Nah, ini kita tambah misalnya jadi 1,8 inci misalnya ya. Lalu totalnya adalah 1,8 inci ditambah 1 inci berarti kan 2,8 inci ya. Jangan lupa di bagian bawah ini kita ganti menjadi katakanlah 3 inci. List rows-nya kalau Anda ganti 10, jadi nanti yang ditampilkan juga hanya 10 baris gitu ya. Kita view lagi, kita lihat, nah ini hanya 10 baris ya. Dan namanya juga sudah lebih lebar, jadi sudah kelihatan semua gitu ya. Gitu ya, jadi mudah saja membuat form induk. Ini nanti menjadi bekal untuk membuat
form gabungan ya, nanti akan kita bahas di video tersendiri. Untuk selanjutnya ini jangan lupa disimpan dan Anda bisa menutup formnya. Kalau mau membuka lagi tinggal di double klik form di sebelah kiri ini. Nah, kita lanjutkan di video berikutnya.